Oke guys, ini tuh podcast yang datang tiba-tiba, tapi nggak tiba-tiba, tapi lumayan lah ya untuk menambah pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatima. Saya Rosalia Srinanta. Kali ini di sini tuh kita nggak bakalan ngomongin hal-hal receh kayak gosip, seleb, atau mantan yang tiba-tiba ngechat tengah malam. Karena di sini tuh kita bakalan ngomongin hal yang seru banget loh, yaitu perlawanan rakyat Aceh dan Banten. Tapi kamu tahu nggak sih, dulu itu dua daerah ini memiliki cerita perjuangan sangat luar biasa loh. Bayangin aja, dulu itu di masa-masa kuatnya penjajah, mereka ini bilang tidak akan tunduk kepada mereka. Wow banget nggak sih? Bener tuh guys. Tapi kalian penasaran nggak sih bagaimana sangat semangat perjuangan mereka dan siapa tokoh-tokoh mereka dan bagaimana mereka dua pahlawan ini bisa jadi simbol keberanian rakyat Indonesia? Oke guys, buat kalian jangan kemana-mana ya, karena obrolan kita kali ini bakalan tiba-tiba seru banget. Oke, sebelum membahas dua inti pembahasan ini, kita perkenalan dulu. Sebelumnya saya Muhammad Afan Firyatullah. Saya Wiryawan Ilham. Saya Rizky Nurjana. Kok kamu pakai sarung yang peti sih? Karena aku pakai baju ini karena kebetulan kan kita lagi ngebahas dua topik perlawanan rakyat Aceh dan juga Banten melawan Belanda. Nah, kebetulan mereka itu adalah sama-sama Kesultanan Islam, jadi sengaja aku pakai peti sama sarung ini karena ini identik dengan Kalau ngebahas tentang Aceh, aku juga tahu beberapa tentang Aceh. Yang pertama, pariwisata Aceh. Pariwisata Aceh yang terkenal itu adalah Pulau Weh. Pulau Weh itu salah satu pulau terbarat di Indonesia. Di Pulau Weh itu ada plakat titik 0 km Indonesia. Di Pulau Weh juga terkenal dengan air laut yang jernih dan terumbu karang yang masih asri. Di sana itu surga bagi para snorkeling dan para diving. Selain itu, Aceh juga terkenal dengan kulinernya. Kalau kita ngebahas tentang Aceh, kita nggak akan pernah jauh dari kuliner Aceh, terutama mie Aceh. Ngebahas tentang Aceh juga, Aceh tuh salah satu daerah istimewa. Itu maksudnya gimana sih, Ki? Kenapa Aceh itu dikasih julukan sebagai daerah istimewa? Karena Aceh itu punya sejarah panjang panjang untuk melawan para penjajah, dan juga Aceh itu sangat berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Makanya Aceh itu diberi gelar daerah istimewa seperti Nusantara karena statusnya yang spesial. Oke, selain itu juga kan Aceh ini juga terkenal sama Pulau Weh dan juga mie Aceh. Kira-kira ada gak ikon yang yang sangat bagus, sangat berharga di kota Aceh? Salah satu ikon yang paling dikenal itu Masjid Raya Baitur Rahman. Kalian pernah ada di sana? Belum pernah. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman itu salah satu masjid terbesar yang di pusat kota Aceh. Masjid ini sudah dibangun sejak masa Kesultanan Aceh. Masjid ini telah melalui sejarah panjang dan juga masjid ini menjadi bukti sejarah bahwa pasukan Aceh pernah berusaha sangat gigih untuk melawan penjajahan. Masjid ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat pusat pembelajaran agama dan juga sebagai tempat berkumpulnya rakyat Aceh di kala saat didukung oleh pasukan Belanda pada masa itu. Tapi sebelumnya ada satu tempat lagi yang bersejarah di Aceh, yaitu Museum Tsunami Aceh. Nah, itu salah satu tempat bersejarah yang dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil buat mengenang tsunami Aceh. Jadi kayak ada simulasi ketika tsunami itu kayak gimana, arah-arahnya itu bagaimana. Jadi museum itu menyimpan banyak sejarah yang tentang peristiwa besar di Aceh, terutama tsunami yang telah terjadi. Jadi Aceh itu memang tempat yang menarik ya, banyak hal istimewa di wilayah tersebut. Nah, ngomongin tentang Masjid Raya Baitur Rahman,
kan setelah Belanda ini terlibat langsung dalam perjuangan rakyat Aceh pada masa kolonialisme Belanda. Benar nggak sih, Aceh itu salah satu daerah Nusantara yang paling sulit ditaklukkan sama Belanda? Itu benar, karena dibandingkan wilayah lain, wilayah Aceh itu yang paling menurut Belanda itu wilayah yang paling susah, yang paling merepotkan mereka, yang paling susah untuk ditaklukkan oleh Belanda, karena perlu banyak waktu untuk berhasil menaklukkan Aceh, dan juga Belanda mengalami banyak kerugian. Kenapa bisa begitu? Apa pasukan yang dikirim Belanda itu lemah-lemah? Atau karena rakyat Aceh yang melakukan perlawanan cukup sengit? Tapi salah satu penyebab utamanya itu karena rakyat Aceh juga berjuang sangat keras untuk mempertahankan wilayah Aceh ini. Jadi jangan sampai negara lain itu bisa menguasai Aceh, karena apa ya, di Aceh ini itu seperti rempah-rempahnya, wisata-wisatanya lah, dan juga sumber daya alamnya yang sangat bagus di Aceh itu. Jadi Belanda tertarik, tetapi rakyat Aceh itu harus punya pendirian buat mempertahankan wilayah ini, karena tempat lahirnya orang Aceh kan di situ. Oh, jadi karena alasannya tuh karena rakyat Aceh mempertahankan tanah airnya mati-matian. Emangnya sebelum Belanda datang, bagaimana sih kondisi rakyat Aceh? Nah, pada awal abad 19 juga, Sultanan Aceh itu sama sekali nggak ada yang mengusik. Bahkan sama imperialisme dari barat. iya, nah, tapi mungkin pada suatu waktu Belanda tiba-tiba ingin mengambil alih wilayah Aceh. Jadi Aceh itu waktu itu di sekitarnya sudah dipengaruhi oleh imperialisme barat ya. Kenapa mereka masih bisa terhindar dari imperialisme bangsa-bangsa barat waktu itu? Nah, kenapa Aceh masih bisa berdaulat dan tidak terpengaruh oleh kolonialisme pada masa itu? Karena Aceh itu telah menjalin perjanjian dengan Inggris, perjanjian persahabatan antara Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Inggris. Apa isi perjanjiannya? Apakah perjanjian itu saling menguntungkan kedua belah pihak? Ya, isi perjanjiannya yang pertama itu Inggris akan menjamin kedaulatan wilayah Aceh, dan juga Aceh memiliki hak istimewa bagi kapal-kapal Inggris untuk bisa berdagang di seluruh pelabuhan Aceh. Jadi isi perjanjian itu menguntungkan kedua pihak. Tapi ada benarnya juga, Aceh juga berjanji gak bakal buat perundingan dan perjanjian dengan negara lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Inggris. Jadi selain ada kesepakatan dari kedua belah pihak, Aceh tidak boleh dengan seenaknya mengambil keputusan gitu. Mereka tuh harus berdiskusi Iya. dulu berarti dengan Inggris. Dia soalnya kan kayak bisa dibilang ditekan oleh negara-negara lain juga. Jadi Aceh ini masih terjajah pada waktu itu. Kalian belum pernah dengar nggak apa itu Traktat London? Traktat London itu apa lagi? Nah, Traktat London itu suatu perjanjian yang disepakati antara Belanda dengan Inggris. Perjanjian ini isinya itu kesepakatan antara kedua negara tersebut. Nah, Inggris itu Traktat London. Berarti ada benarnya juga nih. Jadi Inggris itu dapat wilayah Semenanjung Malaya, sedangkan Belanda bisa dengan bebasnya meluasin wilayahnya ke Sumatera. Dibilang kayak mungkin dibilang egois atau tukeran juga bisa dibilang kayak gitu. Cuman Inggris ini cuma dapat sebagian doang Semenanjung Malaya. Jadi lebih diuntungin Iya, ketimbang Inggris. Jadi gitu isinya. Iya. Setelah perjanjian ini disepakati, apa sih yang terjadi? walaupun ada perjanjian itu, tapi di suatu masa itu Belanda melakukan tindakan yang membuat Inggris itu cemas, kayak nggak bisa
bisa dibiarin nih, nanti lama-lama dia menunjuk. Jadi itu Belanda tuh punya ambisi untuk menginvasi wilayah Aceh juga, dan juga ya itu tentu saja melanggar isi perjanjian Akbar karena yang namanya tuh di dalam Akbar itu si pihak Belanda itu gak boleh sampai mengusik kedaulatan Aceh. Kenapa tuh Belanda sampai mau mengusik kedaulatan Aceh? Faktor utamanya apa? Belanda itu ingin menguasai Aceh itu karena berbagai hal, terutama dalam perkara ekonominya. Jadi kan Belanda itu, jadi wilayah Aceh itu sebagai punya banyak hasil kekayaan alam seperti rempah-rempah, perumahan desa, dan juga hasil alam yang lainnya. Kemudian ada juga faktor politis yang membuat Belanda sangat berambisi untuk menguasai wilayah Aceh juga. Jadi itu faktor utamanya. Belanda ngeyel juga ya, mereka melanggar perjanjian traktor itu. Terus kelanjutannya apa? Nah, jadi pemberontakan awal Aceh itu, awal Aceh dan Belanda pertama kali pada tahun 1829. Jadi pemberontakan awal wilayah Aceh ingin dikuasai oleh Inggris itu pada tahun 1829. Tapi sebelum situ juga Inggris pernah langsung mendesak Belanda agar tetap menghormati wilayah Aceh. Jadi jangan sampai seenaknya Belanda ini ingin sebebasnya menguasai wilayah Aceh, karena kalau mungkin Belanda bisa menguasai wilayah Aceh, ke depannya juga Belanda tuh bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia. Ya, salah satu konflik dalam perjuangan kan dari Inggris maupun Belanda harus mengikuti kedaulatan Aceh. Tapi yang punya ambisi untuk menguasai Aceh itu di Belandanya. Kan kalau Inggris mah kalau menjalin persahabatan dengan Aceh ya, kalau Belanda itu punya niat untuk mengeksploitasi seluruh wilayah Aceh. Kayak rempah-rempah, sumber daya alamnya tuh Belanda tuh mau banget menguasai Aceh agar negara dia tuh bisa kaya. Soalnya kan rempah-rempah dan sumber daya alam di Aceh itu sangat bagus. Nah, kemudian di suatu masa kawasan Suez itu sudah dibuka. Nah, Suez yang di mana? artinya kawasan Suez itu sudah dibuka. Nah, tentu saja nilai strategis ya wilayah Aceh yang sebagai tempat perdagangan yang strategis meningkat. Nah, Belanda itu mulai cemas nih, khawatirnya wilayah Aceh itu malah diambil oleh negara koloni lain. Jadi Belanda itu segera merusak rencana untuk bisa menaklukkan Aceh sebelum direbut wilayah lain. Pernah dengar juga tentang Belanda tuh ngibarin bendera mereka di Aceh itu gimana? Nah, jadi itu si Belanda itu menghasut wilayah-wilayah kecil yang ada di wilayah Aceh untuk bekerjasama dengan Belanda. Nah, mereka membujuk wilayah-wilayah tersebut seperti Kania, Pusat, Langkat, Delhi, dan wilayah lain agar tidak membayar lagi upeti kepada kesukaan Aceh. Karena masalah tersebut, wilayah-wilayah kecil ini malah mendukung Belanda dan juga mengibarkan bendera Belanda di tanah mereka. Tapi mungkin si Belanda ini punya ambisi besar agar bisa menguasai. Nah, kembali lagi yang tadi saya bahas, Belanda ini sangat ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara. Mungkin yang pertama itu Aceh, karena mungkin dia butuh kalau bisa dibilang kayak butuh dana atau butuh rempah-rempah lah buat makanan pokok untuk bisa menguasai seluruh wilayah Nusantara. Tetapi di Aceh juga dia gagal karena rakyat Aceh yang memperjuangkan wilayahnya. Terus juga mungkin selain Aceh, Belanda juga pernah menguasai Banten ya. Untuk memperlancar rencananya Belanda ini, Belanda mempunyai
penduduk Inggris untuk menyepakati Traktat Sumatera. Nah, kira-kira Ki, apa itu Traktat Sumatera? Traktat Sumatera ini perjanjian antara Inggris dan Belanda yang menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Sumatera. Jadi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris itu harus diserahkan kepada Belanda, dan sebagai gantinya Inggris itu mendapat wilayah antar Inggris di Afrika Barat. Nah, jadi perjanjian ini hanya menentukan wilayah kekuasaan. Benar ya, Belanda senang, emang jago banget kalau isu strategi. Oke, berarti kalau gitu Aceh tentu saja tercemar nih karena adanya Traktat Sumatera. Sebagai cara untuk mempertahankan kedaulatannya, Aceh berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentu. Nah, tapi Belanda itu dengan berbagai cara liciknya itu dia berhasil ngegagalin rencana Aceh untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti itu Turki, Italia dan yang lain. Jadi rencana tersebut digagalin nih, akhirnya Aceh nggak dapat dukungan dari negara lain. Nah, tetapi juga udah mulai nih pertempuran sengit kedua belah pihak dimulai pada tanggal 6 April 1873. Jenderal J.H.R. Koer ini memimpin pasukan Belanda untuk menyerbu wilayah Aceh. Benar gak itu? Jadi itu pasukan Aceh saat itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Tengku Cakditiro. Mereka itu juga melakukan serangan balasan kepada Belanda. Mereka menyerang dengan meriam. Nah, pasukan Belanda yang dikenal bisa menaklukkan pasukan kecil ini, mereka malah kewalahan dan lari karena mereka kekuatan juga. Jadinya akhirnya pasukan Belanda ini meninggalkan wilayah Aceh, dan sementara Aceh berhasil menjaga kedaulatannya. Nah, benar juga dong. Tapi Belanda nggak semudah itu untuk menyerah. Belanda tetap ingin menguasai wilayah Aceh sepenuhnya. Nah, ya seperti yang dibilang tadi, Belanda tuh kayak apa tuh untuk wilayah Aceh ini untuk Belanda, tetapi nggak semudah itu Aceh itu bisa dikuasai oleh Belanda. Yang itu sangat sulit bisa ditaklukkan Belanda karena semangat juang rakyat itu juga tinggi. Jadinya walaupun tanpa bantuan wilayah lain, rakyat masih bisa berjuang sendiri untuk mempertahankan tanahnya agar tidak dikuasai bangsa asing. Terus strategi apa yang dipakai Belanda untuk menaklukkan bangsa ini, rakyat Aceh? Nah, di penyerangan ini salah satu strateginya si Belanda itu mencoba membakar Masjid Raya Baitur Rahman. Dulu saat itu menjadi pusat pertahanan rakyat Aceh. Nah, kemudian Belanda juga menduduki keraton Sultan. Kenapa bisa gitu? Karena saat itu rakyat pasukan Aceh itu kalau meninggalkan keraton Sultan dan Masjid Raya Baitur Rahman, jadi mereka pada pergi ke hutan untuk persiapan perang gerilya untuk melawan pasukan Belanda. Karena itu juga Masjid Baitur Rahman itu menjadi pusat pertahanan rakyat Aceh, dan sebelumnya pasukan Aceh itu sudah meninggalkan keraton dan pergi ke hutan untuk melakukan taktik atau strategi perang di gerilya. Karena itu, karena si Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan juga melakukan keraton Aceh, mereka itu malah jadi jumawa, dan mereka dengan beraninya menyatakan bahwa mereka berhasil nih menaklukkan wilayah Aceh. Kami telah berhasil, ya, padahal hanya baru saja sebagian wilayah Aceh. rakyat Aceh itu yang tadinya yang sedang sebenarnya dibantu, mereka tidak boleh. Karena itu mereka tetap fokus, tetap semangat untuk mengatur strategi untuk tetap bertarung melawan Belanda. Selain itu ada nggak sih strategi lain yang dipakai Belanda buat naklukin Aceh dari dalam tuh gimana? Strategi yang bisa dibilang efektif yang dilakukan Belanda itu, jadi si Belanda itu dia mengutus seorang ahli agama dari
Ya, yang namanya itu Islam. Jadi orang ini tuh sudah lama mempelajari tentang Islam dan juga telah masuk Islam. Jadi Islam ini masuk ke lingkungan masyarakat dan juga berdakwah dengan mereka. Jadi Islam itu menjadi mata-mata Belanda di rakyat Aceh. Tujuan utamanya ya agar bisa mempelajari kebiasaan sehari-hari dan kebudayaan rakyat Aceh agar nantinya bisa dimanfaatkan Belanda untuk menganalisis secara terbaik untuk mengalahkan Aceh. Tetapi pada tahun 1884 Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah itu dinobatkan menjadi Sultan Aceh pada masa ini. Mungkin motivasi rakyat Aceh melawan Belanda tidak hanya karena teritorial, tetapi juga untuk membela agama Islam di wilayah Aceh. Nah, Aceh itu kan sebagai basis agama Islam terbesar dari Sumatera. Tentu aja rakyat Aceh itu gak mau kalau sampai mereka punya pemimpin di ya tentu saja mereka gak mau kalau dikuasai oleh Belanda yang mayoritasnya itu bukan beragama Islam. Jadi mereka selain untuk mempertahankan agamanya, mereka juga berperang untuk sebagai jihad untuk membela agamanya. Nah, setelah dipimpin oleh Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah ini, semangat para rakyat Aceh ini untuk perang suci semakin berkobar. Jadi semakin semangat lah buat mempertahankan wilayah Aceh dan juga membela agama Islam agar tidak bisa dikuasai oleh negara Belanda yang mayoritasnya itu agama Kristen atau non-Muslim. Para pemimpin penting rakyat Aceh seperti Pangeran Tuli dan Pucuk Bidiro adalah tokoh penting bagi rakyat Aceh yang telah mengobarkan semangat perang dalam mendesak untuk membela agama. Jadi semangat rakyat itu semakin besar untuk melawan pasukan Belanda. Perlawanannya itu semakin meluas. Di bagian barat ya, dan Teuku Umar yang berjuang dengan semangat gigih juga. Karena perlawanan yang semakin luas, Belanda jadi semakin kewalahan untuk menaklukkan wilayah Aceh. Jadi semakin dipres oleh Teuku Umar ini, Belanda malah jadi kewalahan. Jadi kayak mau menyerah lah, kayak gitu. Tapi kok kenapa Teuku Umar memilih menyerah? Apa alasan Teuku Umar memilih untuk menyerah? Jadi di suatu masa itu Teuku Umar itu dia menyatakan menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda karena ada motif tersendiri. Jadi sebelumnya tuh semangat juang rakyat itu udah mulai menurun ya karena banyak pemimpin mereka yang udah gugur seperti Pucuk Bidiro dan para pemimpinnya. Jadi Teuku Umar itu bergabung dengan pasukan Belanda untuk bisa mempelajari strategi perang pasukan Belanda dan sekaligus mendapatkan senjata dari Belanda. Nah, pemimpin penting pasukan Aceh kan udah banyak yang gugur. Mereka ini masih punya semangat juang nggak sih? Mereka udah banyak karena ya motivasi mereka juga udah mulai berkurang dan hanya beberapa tokoh penting saja yang masih semangat untuk berjuang. Salah satunya yaitu Cuk Nyak-dien. Jadi Cuk Nyak-dien itu kan istrinya Teuku Umar ya. Setelah Teuku Umar kembali ke pasukan Aceh, Teuku Umar itu gugur dalam sebuah pertempuran. Ya, kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Cuk Nyak-dien. Kan semangat juang bersama itu bermenang ya. Nah, di tahun 1903 Monopoli dari Sultan Muhammad Daud Shah itu menyerah kepada Belanda, sedangkan dia masih melakukan perlawanan yang dibutuhkan walaupun kondisi kesehatannya mulai memburuk. Nah, para pengikut Cuk Nyak juga mulai khawatir dan
salah satu di antaranya itu mengusulkan untuk memberitahu pasukan Belanda agar menangkap Cut Nyadim dengan harapan bisa mengakhiri pertempuran dan agar Cut Nyadim ini mendapat perawatan medis yang layak. Itu berhasil ditangkap pada tahun 1905, lalu diasingkan ke Sumedang dan juga menjalani sisa hidupnya dan akhirnya wafat di Sumedang tahun 1908. Akhirnya Belanda itu berhasil mengumpulkan beliau lagi karena perjuangan rakyat itu tidak menyebabkan demokrasi. Jadi perjuangan rakyat Aceh berakhir ketika Cut Nyadim diasingkan ke Sumedang. Selain Aceh sendiri, ada nggak sih wilayah Indonesia lain yang perjuangannya tuh hampir mirip sama Aceh gitu? Gini banget. Salah satunya itu perjuangan rakyat Banten untuk melawan VOC. VOC sama Belanda itu kan mungkin mirip, tapi kalau di Aceh itu yang melakukan penyerangan itu pemerintahan Belanda, pemerintahan pusat, sementara pemerintahan itu organisasi dagangnya. Sebelum membahas Banten nih, tadi kan ngebahas wilayah Aceh. Juga di awal kan kita ngebahas mie Aceh nih. Mungkin boleh mie Acehnya ditaruh di sini. Biar lebih santai. Oke. Gimana sih awal-awal kedatangan ke Aceh ke Banten ini? Jadi itu awalnya orang Belanda bisa sampai di Banten itu sejak tahun 1509. Mereka melakukan ekspedisi dari Belanda dan berlabuh di Banten dipimpin oleh Cornelis Johannes. Awalnya itu mereka niatnya untuk berdagang aja, dengan jual belian apa seperti para pedagang pada umumnya. Nah, karena Banten itu juga sebagai pelabuhan terpenting dan juga pusat perdagangan di Pulau Jawa. Kalau kedatangan ini disambut baik gak sama rakyat Banten? Buat awal kedatangan VOC ke Banten ini semuanya aman-aman aja. Rakyat Banten menyambut kedatangan orang-orang Belanda ini dengan baik. Mungkin dengan rakyat Banten ini kiranya maksudnya kedatangan VOC ke Banten ini maksudnya baik, bekerja sama lah gitu. Bahkan Sultan Banten pun kayak menganggap orang-orang Banten ini sebagai teman baiknya VOC. Sampai aja di VOC ini. Tapi pada akhirnya Banten dan masyarakat Banten mengusir Cornelis Johannes dari Banten seperti itu. Wah, itu diusir? Apa alasan pengusirannya? Karena sikap orang-orang Belanda yang kasar dan juga sombong yang bikin mungkin Sultan Banten ini jadi risih dan juga rakyat-rakyatnya itu jadi risih. Mereka gagal menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Banten. Mungkin dengan sifatnya yang seenaknya semena-menanya, Banten ini jadi kurang serg atau kurang enak dengan kedatangannya VOC. Nah, suatu hari itu Sultan Banten pada masa itu dimana Sultan Abdul Mufakhir aku lupa deh, dia pernah meminta bantuan kepada Belanda menjadikan kapal-kapal mereka. Tujuannya itu untuk memerangi orang-orang Portugis yang telah mendominasi di wilayah Selat Malaka. Jadi ternyata Belanda menolak untuk membantu Sultan Banten karena sikap mereka yang semena-mena, yang seenaknya yang berarti berani rakyat Banten, maka itu akhirnya Banten dan persatuan Sultan Banten jadi kesal dan mengusir mereka. Dan di suatu hari orang-orang Belanda ini malah merampok dua kapal yang berisi penuh dengan ada, dan itu juga jadi faktor utama rakyat Banten dan Sultan Banten semakin marah dan ingin mengusir mereka. Beberapa tahun kemudian ini orang-orang Belanda datang lagi ke daerah Banten. Ekspedisi keduanya itu pada tahun 1598
sikapnya lebih diplomatis dan akhirnya diterima baik oleh rakyat Banten. Maksud dari diplomatis itu sendiri apa? Jadi itu mereka ya sebelum Belanda yang kedua ini sifat mereka bisa lebih menilai dengan baik dalam kesultanan mereka, dan juga sifat mereka lebih sopan, dan juga mereka lebih penuh pertimbangan, dan juga mereka menghargai pertimbangan. Jadi tidak terjadi masalah antara mereka dan kesultanan mereka. Selanjutnya juga mereka itu menjalin hubungan dengan baik dengan Sultan Banten. Mereka dibolehkanlah berdagang di wilayah Banten. Jadi itu mereka lebih cermat dan adaptasi terhadap budaya lokal di Banten. Jadi kelanjutannya itu gimana? Aku langsung mengetahui perdagangan Banten. Jadi awalnya mereka berdagang seperti biasanya. Lalu di antara mereka ada beberapa yang melakukan ekspedisi ke wilayah Maluku. Nah, selanjutnya juga VOC pada tahun 1602 ini tujuannya untuk mendirikan VOC lagi itu untuk memonopoli perdagangan. Yang dimaksud dari monopoli perdagangan itu bagaimana? Jadi mereka menguasai perdagangan rempah-rempah di Timur Nusantara. Jadi kebijakan yang mereka lakukan pada rakyat pribumi itu hanya boleh menjual rempah-rempah ke VOC saja. Mereka tidak boleh menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Tapi mereka ini dirugikan karena mereka harus menjual rempah-rempah ke VOC dengan harga murah. Tapi dibandingkan dengan pedagang lain, jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang ada. Nah, ini juga sangat berdampak negatif bagi rakyat yang akhirnya tuh yang untung tuh hanya VOC saja. Rakyat Banten pun merasakannya dan mereka gak mau digini terus oleh VOC. Mereka berniat untuk mengusir VOC dari Banten setelah kejadian tersebut, kayak merugikan rakyat, tetapi malah VOC-nya yang untung banyak. Rakyat Banten ini malah dikir. Nah, penyerangan pertama rakyat Banten terhadap VOC ini gimana? Jadi pengalaman yang terjadi itu jadi pertama kali dibikin oleh seorang Ayasa. Ya, mereka bekerja sama dengan kapal-kapal asing seperti itu untuk menggunakan kapal-kapal dagang dan terusir. Nah, pasukan Banten juga terus menyerang dan menekan kedudukan VOC di Batavia. Kalau tahu itu Batavia itu sekarang tuh Jakarta. Nah, peperangan ini terjadi di berbagai wilayah. Pasukan Banten lebih kuat dibandingkan pasukan VOC. Untuk mengimbangkan kekuatan pasukan Belanda yang begitu unggul, si VOC itu mengirim bantuan dari Batavia sampai beberapa hari. Lalu perang sendiri itu menyebabkan banyaknya prajurit yang gugur di Pulau Barat. Selanjutnya gimana? VOC itu bisa diusir nggak sih dari Banten? Karena penyerangan dari pasukan Banten ini terus menerus dan terus menerus lah, kedudukan VOC ini makin terdesak sampai mendekati batas kota Batavia. Memang VOC punya strategi yang mereka bisa melakukan perlawanan dari dalam. Strategi ini itu sangat licik. Strategi itu bisa disebut defense impera atau politik adu domba. Jadi antara dua basket ini diadu domba. Kenapa itu bisa melemahnya kekuatan Banten? Jadi ini mengharapkan BPJS dan pelas ini dengan memanfaatkan keselisihan internal yang sedang terjadi antara Sultan Agung Jakarta dengan anaknya yaitu Sultan Haji. VOC ini mendekati dan menghasut Sultan Haji bahwa pemisahan urusan pemerintahan yang dilakukan Sultan Agung Jakarta ini karena keinginan untuk menggantikan posisinya dengan saudaranya karena Pangeran Purbaya. Jadi seperti kita berhasil membuat Sultan Haji jadi mau bekerjasama dengan VOC untuk menurunkan kekuasaan Sultan Agung Jakarta. Seberapa isi perjanjiannya adalah
Nah, ya, inti dari perjanjian antara Sultan Hadi dengan Rosi ini salah satunya Sultan Hadi harus menyerahkan wilayah Cirebon kepada Medan dan juga harus mengerjakan peran kreatif. Dan juga harus memperbolehkan Rosi untuk bisa melakukan kembali perdagangan di bagian dan mengusir para pedagang dari Medan. Ternyata pelemahan Banten itu datang dari dalamnya sendiri ya. Kedatangan Belanda ini juga kan Belanda ini 2 kali datang ke Banten ya. Ya mungkin yang pertama kejadian pertama Kesultanan Banten bisa mewajarkan lah. Tetapi saat kedua kalinya Belanda ini datang ke Banten, kalau emang ada niat buruk mau gak mau rakyat Banten dan juga Kesultanan ini harus melawan VOC ini. Tadi kan ada perselisihan antara Sultan Hadi sama VOC yang bersama besar. Nah, kemudian pertempuran antara Sultan Hadi dan dimulai ini langsung sama sini Sultan Hadi dan mengarah terus melawan pasukan Sultan Hadi yang dibantu juga oleh tahun 1682 Sultan Agung Rekayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan dari dia sehingga Sultan Hadi itu akhirnya bisa menjadi penguasa baru Sultan maka sama Sultan Hadi itu udah berhasil menguasai Sultan Banten ya solusi juga lebih dominan masih menjadi wilayah Banten mulai ditentukan oleh proses jadi perlawanan Banten itu sudah sangat lama jadi perjuangan Sultan Hadi Rekayasa bisa pun Oke guys, segitu dulu obrolan podcast kita hari ini. Makasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan